Oke, pertama perkenalkan ya, nama saya Sultan Mauladani. Saya sebenarnya trainer untuk membahas materi AWS ya. Dan saya bisa dibilang udah banyak ya mengajarkan beberapa kelas terkait tentang AWS, baik dari sisi developer, architecting, DevOps juga ya. Jadi nanti di sini kelas kita ini fokusnya adalah developing di AWS. Dan nanti di sini kita buat semacam apa batasannya ya. Apa sih yang kita akan pelajari? Pasti gini, kita akan mempelajari banyak hal, tapi fokus kita adalah ini kan misalkan aplikasi ya. Kita oke lah, developer itu biasanya kan buat aplikasi, dia ngoding pakai bahasa Java, Python misalkan ya. Nah, di kelas ini bukan berarti kita akan belajar untuk buat aplikasi, bukan ya. Kita nggak akan buat aplikasi gimana sih caranya buat mungkin if loop atau mungkin framework bahasa Python gimana ya, terus cara kerja Python, terus ya banyak hal terkait tentang bahasa pemrograman ya, object oriented. Kita nggak akan belajar itu ya. Yang kita akan pelajari adalah bagaimana aplikasi yang kita bangun ini nanti bisa berjalan di AWS ya. Gak hanya ini aja ya, gak hanya aplikasi kita nanti bisa berjalan di AWS, tapi aplikasi kita nanti bisa berkomunikasi dengan service AWS. Baik nanti service database-nya, nanti service storage-nya, ya, dan beberapa service lainnya yang pasti mungkin machine learning-nya juga kita pengen pakai ya. Dan ini kita akan bahas di kelas kita ini ya. Bagaimana aplikasi nanti kita bisa develop di AWS, bagaimana aplikasi kita nanti bisa menggunakan service-service dan fitur-fitur yang ada di AWS yang banyak banget nanti ya, yang kita bisa cover sehingga aplikasi kita nanti bisa lebih bermanfaat, bisa lebih nanti memiliki daya saing yang lebih besar karena nanti ada banyak fitur yang kita bisa ditambahkan di aplikasi kita ya. Dan mungkin pertama kita akan bahas dulu terkait tentang platform dari platform yang nanti kita bisa gunakan untuk pelajaran kita hari ini ya, dan seterusnya nanti. Di sini ntar ya saya coba buka dulu. Mungkin yang lainnya sudah bisa akses sebagian besar itu AWS LMS-nya ya, learning sistemnya. Ntar ya saya coba buka dulu ya. Saya buka WhatsApp dulu untuk linknya. Ntar saya coba buka dulu. Oke. Ya, yang ini. Oh, ini adalah sistemnya ya. Ini saya sebagai instruktur. Nanti kalau sebagai student kita akan lihat seperti ini ya. Saya klik sebagai student dulu. Nah ini ya, student nanti tampilannya seperti ini. Ya kita akan dihadapkan ya halaman home ya. Seperti biasa. Ini nanti ada pada saat kita login diharapkan para student bisa akses ya. Kalau masih belum bisa akses nanti tanya aja di ini apa, tanya gimana caranya akses di ini Discord ya, Discord. Nah di sini apa sih yang kita bisa lihat ya? Kalau sistemnya kita lihat di bagian modul ya. Kalau misalkan suara saya nggak jelas, terus tiba-tiba saya misalkan ngomong kelihatan ngomong ya, tapi suara nggak kedengeran atau saya lupa share screen, mohon langsung diinfokan ya. Langsung ngomong aja Pak, nggak kedengeran, nggak di share misalkan ya. Jadi silakan aja langsung. Terus ini,
Nah, ini ya modul-modulnya yang akan kita pelajari. Ada training schedule dan training objektif ya. Nanti di sini ada pertama apa nih? Tanggalnya ya. Tanggal main kita nanti tanggal berapa aja kelasnya ya. Modul-modul apa yang dipelajari. Terus nanti di sini ada persyaratannya ya. Pertama, kita harus ngapain sih? Ya, kita harus sukses dalam menyelesaikan semua modul. Nanti ada modul-modulnya di sini ya tadi ya. Terus kita akan dihadapkan beberapa pertanyaan. Kalau bisa nanti jawabannya benar, kalau nggak salah bisa diulang juga ya. Nanti dicoba diulang aja kalau misalkan gagal pun. Itu harus dapat 70 skor ya. Jadi ini harus kita raih. Nah, kalau kita udah dua ini sudah selesai, sudah oke, nanti kita bisa klaim digital badge ya. Nanti masuk di sini ya. Nanti masuk ke Credly ya. Sebenarnya ini LinkedIn saya. Kita coba lihat nanti. Ini masuknya ke sini nanti. Ya. Nanti bisa di-share juga di LinkedIn ya. Nanti dia masuknya ini. Nanti dia masuk ke Credly ya. Credly untuk badge ya. Kalau kita lihat di sini nanti. Ini badge-nya ya. Nah, ini nanti kita dapetin yang mirip kayak gini ya. Ini saya belum dapetin yang developer ya. Tapi nanti mirip seperti ini. Tulisannya harusnya cloud developing atau developer ya. Nanti kita akan dapetin seperti ini ya. Jadi ini kayak semacam tanda bukti lah kita sudah menyelesaikan program AWS Academy dari Kominfo dan AWS ya. Dan di sini nanti kita akan dapetin seperti ini ya. Kalau misalkan tadi kita sudah menyelesaikan modulnya, kita sudah knowledge check, kita akan dapat ini ya. Nah, terus kita juga akan ada kesempatan. Kalau ini kan nanti bisa dapat semua, misalkan kita kompletin semua ya. Kita ada kesempatan nanti bisa dapetin ini ya. Ini adalah salah satu sertifikasi dari AWS ya. Levelnya level, kalau bisa dibilang ada level bawah, level fundamental, ada level menengahnya, bisa bilang level engineer atau apa ya. Nah, itu banyak dipakai oleh oleh profesional-profesional yang pengen membuktikan bahwa oh ini saya sudah seenggaknya sudah profisien, sudah bisa lah ya. Saya sebagai developer seenggaknya ngerti lah gimana cara menerapkan aplikasi saya di AWS nanti dan menggunakan fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk dapat ini sebenarnya nggak dibilang mudah ya. Nanti kita harus ujian ya, kita harus ujian nanti bentuknya ujian bukan tertulis tapi ABCD pilihan ganda ya. Dan persyaratan untuk dapetin ujian ini kita harus komplit selain ini tadi ya, selain kita kompletin, nanti ada semacam final assessment ya. Jadi final assessment nanti tanggal 15 Oktober ya. Ini ada ketentuannya ya. Mungkin jamnya bisa dirubah tapi 15 Oktober udah pasti jamnya sekian. Kalau ada perubahan saya nggak tahu ya. Tapi insya Allah jam dan tanggal ini. Dan nanti ada 60 pertanyaan, sekitar 120 menit kita kerjain. Nah, ada passing skornya ini 60%. Nah, kalau kita sudah pas misalkan kita nanti dapat kesempatan untuk dapat exam ini kayaknya belum diupdate ya. Clock versionnya itu level bawah nih sebenarnya. Seperti kita akan dapetin yang level pro ini ya, associate ya. Nanti akan saya cek lagi ya. Ini kayaknya nih entah itu typo atau enggak ya. Ini sepertinya bukan cloud practitioner, harusnya kalau menurut saya ini yang tadi itu ya, yang level developer associate. Karena yang sebelumnya ya, kelas yang kita pernah bawa juga yaitu tadi developer associate level associate kayak solution architect associate, system operation administrator associate ya. Kalau yang sekarang saya yakin ini developer associate ya, developer associate ya. Jadi ini dia kayaknya typo ya. Jadi kita harus tadi pas final assessment ya, nanti kita akan dapetin semacam ya kesempatan untuk ujian ya.
Dan kalau ujian sebenarnya sih bayar ya, tapi ini ada kesempatan kita bisa ujian tadi. Jadi diharapkan tadi ya mudah-mudahan lulus ya, banyak berdoa dan ikhtiarnya belajar ya. Kita coba belajar nanti gimana caranya. Oke, mungkin itu aja ya. Dan cara pakainya gimana nih? Sebenarnya gini, tadi ada pertanyaan, oh saya perlu punya akun nggak nih ya? Oke, sebenarnya sih nggak usah ya. Nanti ada semacam labs ya, kalau kita di sini modul ya. Nah, modulnya nanti ada kayak misalkan bagaimana melakukan labs-nya ya. How to complete lab exercise. Ini kayak belum keluar ya. Nanti ada beberapa video nanti di modul-modulnya. Tapi ini nggak tahu video atau enggak. Oke, ini apa ini? Oh, ternyata manual ya. Jadi penjelasannya, tapi akan saya demokan aja gimana cara pakai labnya ya. Tapi ini nanti dibaca juga, takutnya ada penjelasan saya nggak saya jelaskan ya. Oke, gimana cara pakai labnya? Di sini nanti kita lihat ini modul-modulnya dulu ya. Modul-modulnya sebenarnya ya modul-modulnya ini itu bentuknya adalah kalau kita lihat di sini ya, kita coba bongkar satu persatu deh. Jadi jangan semua ya satu persatu. Kita bongkar sebagian modul, kita cek. Nah ini sebenarnya video ya. Welcome to Videonya section 3, bukan part 1. Steps to get started. Bukan saya ngajar ya, tapi orang apa ini ya? Dia orang AWS pastinya, dan dia akan mengajari apa yang saya ajarkan nanti ya. Kalau saya kan pakai bahasa lokal nih, kalau dia pakai bahasa bahasa Inggris ya. Jadi kalaupun nanti ada oh kayaknya ini saya perlu belajar lagi nih bagian ini, nah ini bisa ditonton ya videonya. Terus nanti kita juga bisa dokumentasi ya. AWS ada banyak banget dokumentasinya. Nanti bisa dieksplor juga ya. Itu salah satunya nanti. Ya, jadi ini bisa dipelajari nanti videonya. Pokoknya harus ditonton ini ya. Meskipun saya ajarkan di sini, bukan berarti nggak jangan ditonton ya. Tetap ditonton karena ini persyaratan supaya kita dapetin badge yang ini tadi ya, badge yang AWS tadi. Yang mana tadi? Yang ini tadi ya kan. Persyaratan untuk dapat ini, tapi ini tulisannya cloud developer atau developing ya. Dan ini nanti kita akan dapetin kalau udah komplit modul-modulnya, terus ya persyaratan supaya nanti kita bisa ujian juga salah satunya ya. Dan terus oke, ini modulnya tadi, terus knowledge check-nya seperti apa? Knowledge check-nya seperti ini ya. Knowledge check nih, modul 2 knowledge check ya. Kita coba aja nanti ya. Dan nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan, tinggal dijawab aja ya. Ini saya akan jawab ngasal ya, akan saya jawab ngasal. Saya juga nggak mau mikir juga di sini, untuk contoh aja kan. Oke, ini ya, klik start, nanti langsung aja deh, coba ya, submit. Oh, incorrect, gagal ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kalau misalkan nih gagal, kayaknya dia pernah sebelumnya ya, di sistem sebelumnya bisa diulang lagi ya. Tapi kalau bisa sih ya, kalau mau ujian apa knowledge check ini, bukan ujian ya, knowledge check ini ya kita harus yakin juga kita udah pelajari semuanya. Jangan langsung knowledge check, tapi belum kita pelajari modulnya ya. Jadi baca-baca dulu karena pertanyaannya nanti ada di modul yang diajari nanti ya. Terus kalau nge-refresh-nya ya kita reload aja ya web browsernya nanti. Dan terus untuk labs-nya ini ya, labs-nya ini sangat penting ya. Ada hal yang harus diperhatikan di labs-nya. Pertama, ini labs-nya ya. Kalau kita lihat, nah nanti kalau misalkan kita sudah selesai, ini nanti ada tanda checklist-nya, ya. Ada tanda checklist-nya. Misalkan di bagian ini nanti ada checklist-nya, terus nanti ada keterangan ini sudah komplit ya, kurang lebih seperti itu. Ini kan complete all items. Nah ini ada yang belum ya. Nah ini belum nih, labnya belum saya lakukan nih, ya. Jadi kayaknya dia ada ininya ya, kalau kita coba cek lah ya. Ini ya, misalkan kita cek student guide, ya nanti bisa dieksplor aja modul-modulnya. Terus ini ya, ada e-booknya juga ya. Jadi selain tadi ada
videonya, ada juga e-booknya ya. Nah, kita bisa pelajari nanti. Terus apalagi labs-nya ya, saya belum bahas labnya. Oke. Ini tadi ya. Oke, kita lihat salah satu labs-nya aja. Ini labs 31, working with S3. Maaf, tadi kayaknya kalau baca modul dia nggak ada checklistnya ya. Cuma untuk labs-nya aja ada semacam buletan checklistnya tadi. Terus kita lihat ini labs-nya ya. Jadi kita nggak perlu akun, ini nanti pakai akun dari labs-nya AWS ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini kita close aja nih. Terminalnya kita close, readme-nya jangan kita close. Ini nanti panduan kita untuk explore labs-nya nanti. Kita ikuti apa yang diminta. Nanti labs-nya dikerjain kapan terserah ya, tapi kalau bisa ya secepatnya ya, sehabis kelas ini, mungkin besok paginya atau besok kapan nanti dikerjakan, ya, karena ini syaratnya untuk nyelesai, untuk dapetin batch tadi ya. Kita lihat di sini, nah ini waktu labnya sekitar 60 menit. Kita klik aja start labnya untuk memulai ya, klik aja di sini, start lab, nanti dia akan running ya, dia akan nyiapin lab environment lab kita nanti. Terus sambil menunggu, nah nanti ini ada skenario nya nih, dia minta apa nih ya. Oke, ini berarti labnya udah jalan ya. Kalau kita lihat di sini lab status, oh in creation, masih belum ternyata. Kita tunggu aja, ngopi-ngopi dulu ya, makan-makan dulu nanti. Terus gini, ini kan kelihatan ya, labnya itu ternyata dia 2 jam ya, ini tulisannya 2 jam ya, bukan berarti nanti kita ngerjainnya leha-leha ya. Jadi pertama gini, kenapa saya ngomong kayak gini, karena kalau kita ngerjain lab terus nanti kita biarin labnya ngegantung selama mungkin beberapa menit atau mungkin sampai menit-menit terakhir ya, itu nanti kayak ada koneksi yang terputus antara sistem LMS ini dengan akun AWS kita. Ya, karena sistem LMS ini ya, sistem AWS Academy ini dengan akun AWS tadi kayaknya terputus atau apa ya. Jadi karena di sini nanti yang kita lakukan adalah kita ngerjain nih, kita ngerjain ya step by stepnya, terus nanti kita submit ya, untuk nanti sistemnya LMS ini ngenilai yang kita lakukan di akun AWS itu sudah benar atau enggak. Jangan-jangan yang kita setting itu salah ya. Jadi ini ada semacam grading sistemnya. Jadi kalau bisa sih pertama sebelum nge-lab ya, kalau belum sholat ya sholat dulu ya. Atau belum makan dulu, nanti baru kita ketika ada waktu sekitar 1-2 jam kosong baru kita mulai labs-nya. Ya, kenapa? Karena tadi itu nanti kayak semacam terputus pada saat kita pengen submit, itu gagal ya. Terus harus kita ulang dari awal, itu memang agak repot ya. Itu pernah saya rasakan juga. Karena saya leha-leha terus ngapain ya, baru saya kerjain submit ternyata nggak connect. Solusinya ya saya ulang dari awal ya. Ini kelihatan agak lama ya. Kita tunggu aja. Dan nanti oke. Lab status in creation ya, kita tunggu aja deh. Kita sambil nunggu aja ya. Ini ada pertanyaan. Oke. Lumayan banyak ya. Mungkin nggak bisa saya jawab semua. Developer Sysops itu susahan apa ya? Sysops. Kenapa? Karena sekarang ada nggak hanya ujian ABCD, tapi sekarang ada labs-nya. Ya, tapi saya belum pernah coba karena itu berubahnya itu setelah saya ambil ujian ya. Jadi saya belum pernah merasakan. Ada banyak ya. Ada banyak pertanyaannya. Mungkin nggak bisa saya jawab semua. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin gini. Ini ada sistemnya juga ya. Oh, udah ready ya, sudah ready. Oke, sudah ready. Nah, udah jalan kan ini sekitar 1 jam 60 menit sepertinya. Oh ya, udah mulai ya. Nah, kita lihat, oke udah di start lab ya. Terus kita klik AWS, klik sini AWS ya, klik AWS. Taruh ini, bentar.
Oh, ternyata pop-up-nya belum di-allow ya. Ada banyak banget. Firefox dia nggak boleh pop-up default-nya. Oke, kita allow pop-up. Oh, saya harus logout dulu karena saya sudah pernah login ke akun AWS punya saya. Saya logout dulu. Saya klik AWS lagi. Kerjanya perlu pop-up lagi nih. Oh, pop-up lagi ya. Allow, always allow kayaknya harus disetting nih. Ya, biasanya gitu ya kalau Firefox ya, ada security-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini akun lab-nya nih. Fog Labs user. Nah, ini akun lab-nya, bukan akun yang kita punya ya. Dan udah nih, kita udah masuk. Kita ikuti langkah-langkahnya. Oke, langkahnya apa nih? Langkah pertama, skenario-nya apa kita baca ya. Kita lihat, oh ternyata buat ini toh. Oke, gampang ya. Terus, oh nanti sistemnya seperti ini. Ada VM, virtual machine, ada bucket untuk storage ya. Dan ada user-user kita nanti akses ya, seperti ini nanti sistemnya. Terus, oke, tadi kita suruh klik Start Lab, udah. Nah, terus kita login ke AWS ya. Kita klik tombolnya nanti ke konsol AWS. Kita Suara hilang, Coach. Sore Lang. Ada kok, ada. Ya, Oke, mungkin dicek lagi ya. Ada. jelas kok. Mana. Oke. Di sini tadi ya, di pop-ups ya. Nah, ini ada tulisannya. Terus kita lihat, nah ini ada request-nya, nanti task pertama suruh ngapain ya. Ini mungkin agak kecil. Kita scroll ke bawah ya. Ada triknya juga. Nah, ini kita harus ke mana dulu nih? Oke, connect to AWS Cloud9 IDE. Klik from the service menu, kita cari Cloud9. Service menu yang ini ya. Service cari Cloud9 ya. Agak sulit memang karena service AWS lumayan banyak. Cara gampangnya tulis aja di sini Cloud9 ya. Cloud9 ada nih ya. Terus apalagi? Kita lihat, oh ada Cloud9 instance, ada nggak? Kalau nggak ada masalah, oh ternyata ada nih ya. Kita ngapain lagi nih? Choose Open IDE ya, kita klik Open IDE di sini. Udah ya, nanti ya ikuti aja langkahnya ya seperti itu ya. Kalau ada masalah, pertama bisa tanya ke yang lain dulu ya, via Discord ya. Tapi kalau misalkan dicari masalahnya, dicari dokumentasinya, memang nggak ketemu solusinya, bisa ditanyakan di sini ya. Ini nanti di bagian modul ya, maaf bukan modul tapi diskusi, discussion di sini ya. Ini ada per modul nanti ditanyakan, misalkan di tadi kan labnya itu di modul berapa tuh? 3 kayaknya atau 2 ya, saya nggak tahu deh. 3 kayaknya deh ya. Nanti ditanyain ini ada lab ini ya, lab berapa nanti, langkah apa misalkan, langkah ya kayak gitu ya. Kalau bisa kasih tahu screenshotnya ya. Soalnya saya juga bukan dukun atau apa ya, karena memang nggak tahu hal yang gaib saya, dan dukun juga nggak tahu hal yang gaib juga ya. Hanya Tuhan kita kan yang tahu. Nah ini tolong sediakan screenshot gambar ya. Nanti errornya di mana ya. Mungkin errornya itu kalau bisa yang lengkap ya, screenshotnya yang jelas juga. Terus nanti kalau bisa langkah-langkahnya ya. Sebelumnya itu saya ngapain sih? Bisa jadi error, terus di step mana yang errornya tadi ya. Kan nanti di lab ini ada langkah-langkahnya nih supaya saya tahu, saya tahu nanti oh ternyata di langkah ke-6 ini pada saat ngejalanin ini nih dia error ya. Jadi biar saya tahu juga ya di baris misalkan oh di task pertama di nomor 6 itu pas saat upgrade version Python kita masukin ini error ya, jadi harus jelas ya. Takutnya saya juga nggak ngerti ini permasalahannya di mana ya, karena kan saya juga nggak bisa ngecek langsung ke masing-masing peserta kan itu errornya seperti apa ya. Jadi di screenshot terus dikasih tahu di task nomor berapa, terus di nomor berapa ya. Mudah-mudahan aja juga teman-teman yang lain juga sudah bisa nge-solve masalahnya tadi ya. Oke, terus seperti itu ya diskusi. Nah udah, tadi labs environment-nya mana tadi ya? Oke, ini ke close. Coba kita buka lagi. Ke close ya.
Nah, kita lihat di sini masih working ya. Kalau ke close jangan masalah ya. Kita bisa balik lagi nanti dan kita close terminalnya. Nah, ini ya dia masih jalan. Nah, kayak gini nih. Setelah kita udah ngerjain beberapa langkah ya, saran saya, kita udah ngerjain nih. Misalkan oke, tas pertama sudah kelar ya. Misalkan tas pertama udah kelar nih, ya kita udah ngerjain langkah satu persatu. Nah, mau ke tas kedua, saran saya klik submit. Nanti dia klik submit. Submit bisa berkali-kali. Submit itu ngasih tahu LMS ini, AWS Academy sistemnya akan mencoba ngecek akun kita ini, ya akun labnya ini ya. Karena kan ini sistemnya beda nih, dia berbeda ya. Dia dua sistem yang berbeda. Dia akan ngecek apa yang kita sudah kerjakan dengan akun kita nanti. Oh, ternyata udah dikerjain nih, tas pertama, tas kedua udah dikerjain ya. Dan ini nanti dia kasih tahu, oh ternyata dia cuma menilai tas kedua doang ya. Tas ke satu nggak dikerjain. Ya, maksudnya tas ke satu nggak dinilai oleh dia. Tapi tetap harus kita kerjakan ya. Jangan sampai, oh tas kedua dinilai kok, tas ke satu ya jangan saya kerjain ya. Jangan, kita kerjain semua tasnya. Tapi ternyata yang dinilai tas kedua nanti. Kalau tas kedua udah kelar, ini nanti harusnya nilainya 5. Tas ketiga kelar nilainya 5 juga. Total nanti semuanya 15 ya. Dan ini syaratnya tadi, kalau kita mau dapetin kesempatan untuk ujian tadi, ini harus kita dapetin skor kalau nggak salah 80 ke atas ya, 80 atau ke atas, artinya ya kalau 15 ini ya tiga-tiganya kalau bisa ya. Kalau misalkan dua aja kan ya 60-an ya, 63-an ya, jadi masih belum 80 ya. Kalau bisa tadi, semuanya itu kita kerjain ya. Terus, tapi tenang aja, kalau misalkan tetap gagal pun, kita bisa retake lagi. Kita bisa lakukan labs ulang ya. Kalau misalkan, oh ternyata waktu udah habis, ternyata saya nggak bisa cari solusinya gimana. Nah nanti silakan submit aja permasalahannya di mana, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terus nanti kita akan coba jawab tadi ya. Dan mungkin seperti itu. Nanti setelah udah ngerjain tas kedua, submit. Tas ketiga, submit. Ngerjain tas keempat, submit lagi ya. Jadi, tapi jangan sering submit, kasihan sistemnya ya. Kalau kita submit terus, kan kasihan sistemnya. Takutnya nge-hang aja sih. Jadi kayak gitu ya. Nanti di sini juga ada informasi kayak gini ya. Ini ada show ya. Kita klik detail, ada submit pernah berapa kali, 2 kali ternyata ya. Tapi kita bisa banyak sih submitnya. Kita klik show ya. Nanti di sini ada informasi tambahan ya. Sebenarnya sih ada beberapa labs yang perlu informasi yang ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, misalkan, oh saya perlu informasi di details labsnya, itu mungkin ada di sini nanti ya. Kayak key, kredensial atau apa nanti ada di sini semua ya. Jadi pastikan juga nanti cek di sini kalau misalkan ternyata kita cari-cari di sini kok nggak ada nih, dicari di manualnya kok nggak ketemu ya. Ternyata ada di detail ini tadi ya. Kita kalau nggak kelihatan kita klik read me-nya berkali-kali ya. Kita klik read me lagi misalkan, itu baru muncul kan. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan udah kelar, kita klik end lab. Kita klik cache ya. Jadi pastikan sudah kita kerjain semua, dan itu tadi grade-nya sudah sesuai, sudah 15 tadi udah komplit ya. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan tentang sistemnya si LMS tadi. Kita akan mulai untuk modul pertama. Modul pertama kita develop academy. Oke, modul pertama kita ini apa ini? Ya, welcome to AWS Academy Cloud Developing ya. Selamat datang semuanya ya. Dan selamat juga sudah berkesempatan untuk ikut kelas ini ya. Jadi kita akan mulai aja di sini. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Kita mulai di sini, apa sih yang akan kita bahas ya? Perkenalan ya, perkenalan. Tadi kan perkenalan saya, perkenalan sistem LMS, sekarang terkait tentang kelas ini ya, tentang modulnya. Nah, di section pertama ini kita akan lihat apa sih yang kita akan pelajari ya. Pastinya pertama kita bahas prerequisite-nya ya. Sebelumnya kalau kita pernah ikut kelas akademi yang Cloud Foundation itu bagus. Atau kita pernah ikut kelas kayak technical essential, cloud practitioner atau apa itu juga bagus. Atau mungkin kita punya pengalaman di developing aplikasi itu juga bagus ya. Kayak kita jadi back end developer, full stack atau front end ya. Itu sangat terbantu nanti ya. Nah, tapi gimana kalau kita nggak memenuhi prerequisite ini sebenarnya? Sebenarnya nggak masalah ya. Kita juga nggak menekankan Anda ini harus apa developer yang udah banyak makan garam ya. Nggak harus sebenarnya ya. Saya juga nggak bagus-bagus amat dalam developing, bukan full stack juga, mungkin back end termaksud ya, back end termaksud saya. Dan pengalaman developing juga nggak terlalu banyak mungkin bagi yang sudah ini ya, dibandingkan mungkin beberapa peserta yang sudah hadir di sini. Tapi yang kita akan pelajari di sini bagaimana menggunakan si AWS ini ya, nanti akan saya ajari tadi kan bagaimana kita menggunakan AWS, memanfaatkan fitur-fitur AWS nanti untuk meningkatkan fungsi dari aplikasi kita. Itu salah satunya ya. Jadi untuk pengalaman developing ya bagus, tapi nanti sangat membantu dalam kelas ini ya. Jadi kalau misalkan menurut saya pun kalau misalkan pengalaman developingnya dari kampus ya, misalkan kita pernah belajar Java, Python misalkan, apalagi kalau aplikasinya nanti yang dibangun itu ya buat sendiri pada saat skripsi, itu sebenarnya membantu dan itu sebenarnya cukup ya, sangat cukup. Nanti kan gini, kita nggak akan belajar untuk buat aplikasi karena kita bukan bootcamp untuk buat aplikasi, tapi kita nanti belajar tentang cara penggunaan AWS tadi ya. Oke, di sini lumayan banyak. Nanti kita akan pelajari apa sih yang akan kita pelajari satu persatu ya. Dan ada modul-modulnya ini ya. Yang pertama di modul kedua nanti kita akan bahas perkenalan apa itu AWS, development di AWS juga nanti ya. Dan ada namanya SDK atau Software Development Kit. Ini kita akan bahas di sini. Terus di modul ketiga, nah kita akan bahas suatu storage ya. Storage penyimpanan file namanya S3 ya. Kita akan kenalan apa itu S3. Di mana di S3 ada namanya bucket. Bucket itu tempat penyimpanan file kita. Jadi kan kita lihat ini ada server-server ya, yang ini physical. Dan kalau kita siapa yang nanti bisa buat virtual machine, buat storage, upload file, ya kita harus atur nih ya. Ini ada di Service Identity and Access Management untuk security-nya nanti ya. Terus ada database ya. Kita tahu kan database ada relational kayak MySQL, terus PostgreSQL, MariaDB ya. Mungkin saya pernah belajar dulu Microsoft Access ya. Itu dia ya dulu ya belajar Microsoft Access, terus pernah juga MySQL pernah ya. Lumayan lumayan juga ya Microsoft Access itu ya, lumayan tadi ya. Itu database ya, salah satu database relational ya. Di sini nanti kita akan pelajari apa nih? Ini bukan kita nggak fokus ke relational database tadi,
AWS nanti ada sebenarnya namanya Relational Database Service ya, namanya RDS ya. Nanti itu dia sudah ada MySQL-nya atau PostgreSQL-nya atau Microsoft SQL Server nanti. Nah, kita nggak akan fokus ke sini, tapi kita akan fokus nanti ke database DynamoDB. Ini buatan AWS punya ya. Dan nanti kita akan lihat DynamoDB ini seperti apa sih ya. Dia ternyata menyediakan unlimited data juga ya. Jadi kita bisa simpan beberapa tera misalkan data ke sana ya. Dan kapasitasnya lumayan besar ya. Kita bisa atur kemampuan tulis dan baca nanti secara fleksibel ya. Kita akan lihat seperti apa nanti juga ya. Di modul kelima. Modul keenam ada API ya. Mungkin bagi yang belum kenal API, nanti akan saya jelaskan sedikit API ini. Ini salah satu cara kita nanti berinteraksi antara satu sistem dengan sistem lainnya ya. Nanti kita akan bahas juga terkait API, develop API di API Gateway milik AWS ya. Ada REST API, nanti kita akan pelajari semua ya. Terus ada event-driven, gini. Kita nggak pengen aplikasi kita tadi idle. Kita nggak pengen server kita nanti maksudnya idle, nggak kepake nih. Ya, kita pengen nanti aplikasi kita ya jalan pada saat ada event aja. Pada saat ada request user masuk, nah kita pengen aplikasi kita jalan. Kalau request nggak ada, yang ngapain server kita jalan ya? Itu ngabisin biaya tuh. Server kita jalan ngabisin listrik, ngabisin biaya internet yang perlu on. Itu kita nggak pengen kayak gitu. Nah, memperkenalkan Lambda Function. Lambda Function menariknya, dia hanya akan jalan pada saat ada request dari user aja. Dia jalan, requestnya apa? Insert data. Oke, insert data ke database. Udah. Nanti setelah udah ditaruh datanya ke database DynamoDB misalkan, udah Lambda Function akan mati sendiri. Dan kita nggak usah bayar apa-apa lagi kalau misalkan Lambda Function-nya mati. Tapi kalau ada request dari user, ada 1000 request, nanti Lambda Function akan jalan untuk memproses ke 1000 request tadi. Kalau sudah selesai, ya udah dia akan mati sendiri. Ini sangat menarik ya. Ini konsepnya nanti serverless ya. Nanti kita akan bahas. Dan nanti umumnya contoh-contoh code-nya itu banyak menggunakan Python ya. Jadi bagi yang mungkin Java, mungkin apa ya basic ya, .NET misalkan, kita ya belajar dikit lah ya. Jadi mungkin bisa dibuka-buka lagi mungkin pengenalan tentang Python, karena Python ini sangat banyak digunakan saat ini. Yang ada juga machine learning menggunakan Python ya, development Python juga kita juga bisa gunakan untuk front end application kita juga. Nanti Python bisa menggunakan kayak Flash untuk generate halaman website kita nanti ya. Jadi Python tuh lumayan banyak penerapannya ya. Nanti silakan belajar aja basic Python. Karena kan kalau kita udah kenal Java, kenal bahasa pemrograman basic dan lain-lainnya, itu kan belajar bahasa pemrograman yang lain ya, kayak kita belajar aja cara if-nya, for-nya, atau looping atau apanya nanti kan ya, itu gampang ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terus ada konsep Docker ya, kontainernya. Ini banyak banget mungkin. Kalau mungkin yang kerja di develop ini apa, mungkin startup ya, yang mungkin ada ininya developer internalnya, atau mungkin memang perusahaannya khusus untuk develop aplikasi. Ini mungkin kenal Docker ya dan microservices. Kita akan nanti berkenalan dengan kontainer dulu, apa itu Docker, dan nanti bagaimana menjalankan Docker di AWS ya. Terus caching ya, ini menarik juga ya sebenarnya, ini untuk performance, gimana kalau aplikasi kita ternyata banyak banget request dan kita pengen aplikasi performance kita itu kenceng ya. Ini ada caranya ya. Jadi kita nggak pengen latency tinggi, nggak pengen user nunggu. Misalkan gimana kalau aplikasi saya kayak Tokopedia misalkan ya, banyak banget request ya. Apalagi ada flash sale. Nah ini kita akan bahas ini ya. Ada namanya CloudFront untuk CDN, Elasticsearch nanti untuk mempercepat akses ke data nanti ya. Nah ada SQSQ ya. Kita mungkin akan bahas nanti ya.
Ini SKS ini semacam message broker yang nanti ya kita akan coba bahas nih ya terkait tentang API SKS. Ini semacam message broker yang nanti digunakan untuk interaksi antara satu sistem dengan sistem lainnya ya. Terus ada step function ini untuk menjalankan beberapa task ya, kayak misalkan tadi kan ada lambda function, ada DynamoDB. Nah, kita pengen rangkai menjadi satu aplikasi yang lumayan besar. Nah, kita bisa gunakan step function ya. Nanti kita akan bahas juga step function seperti apa. Dan ini mungkin menarik lagi nih. Misalkan kita punya aplikasi mobile, website, kan, atau game misalkan ada tulisannya login with Google, login with Facebook misalkan, atau kita pengen login with LinkedIn misalkan ya. Itu gimana caranya tuh supaya aplikasi kita terintegrasi ke sana? Oke, kita bisa bangun nanti aplikasi, tapi integrasi itu sebenarnya agak sulit ya. Kita harus tahu caranya gimana menggunakan Facebook API-nya ya, cara nanti mungkin ngecek username passwordnya benar atau enggak misalkan, atau mungkin kayak semacam bukan itu ya, kayak semacam gimana nanti user kita bisa login menggunakan Facebook. Aplikasi kita perlu integrasi ke Facebooknya tadi. Kita harus belajar cara connect-nya nanti ke Facebook, cara connect-nya ke Google. Nah, Cognito bisa membantu developer nanti, dia nggak usah ngerjain banyak langkah, nanti kita gunakan Cognito untuk integrasi dengan Facebook, Google nanti ya. Jadi nanti ya user bisa login menggunakan akunnya tadi. Ya. Ada labs-nya juga nanti ya, authentication menggunakan Cognito ya. Nah, terus ada DevOps juga, ini sebenarnya materi developer banget ya. Jadi nanti di sini kalau kita lihat lumayan ini ya, lumayan DevOps ini lumayan terkenal sekarang ya. Gimana caranya aplikasi kita nanti bisa dari developer, dia udah buat source code-nya, terus nanti bisa langsung diimplementasikan ke environment production. Tapi perlu ada semacam pengetesan, terus nanti proses scanning vulnerability di tengah-tengah, mungkin nanti ada banyak tes yang harus dilakukan juga ya sebelum aplikasi dijalankan di environment production ya. Dan nanti di sini kita akan lihat ya gimana sih caranya DevOps di AWS nanti. Dan terakhir kita bahas tentang sertifikasi ya, mempersiapkan lah untuk ujian ya, ujian nanti ujian AWS nanti yang developer. Oke. Itu aja ya. Nanti di sini ada semacam case, jadi ada Cafe and Bakery, ini milik Mr. Frank ya, ini Mr. Frank. Tapi nggak tahu beneran nggak ya dia namanya Mr. Frank, ya kan. Jadi ini Mr. Frank ini dia punya kafe ya, istilahnya dia semacam buat punya kafe, dan di situ pengen mengembangkan bisnisnya ya. Salah satunya ternyata banyak orang yang menggunakan AWS untuk sebagai bisnis driver supaya aplikasinya nanti bisa dibuat dan supaya aplikasi nanti bisa dipakai oleh banyak user ya. Dan kita di sini ya, lumayan banyak ya. Kita akan belajar semua, tapi jangan kaget ya. Ini banyak banget nih komponennya. Apa harus saya pelajari semuanya sekaligus? Enggak, karena nanti di modul ini kita akan pelajari satu persatu. Kita akan kuliti satu persatu ini ya. Nanti apa nih maksudnya? Terus nanti kita akan belajar lagi yang lain ya. Dan lumayan banyak nanti kita akan cover satu persatu. Oke. Terus di sini ya role di cloud ya. Kita lihat di sini ada namanya IT profesional ya. IT profesional nih kayak seperti kita bayangkan ya. Dia adalah orang IT yang mungkin basicnya belajarnya dulu Eskom atau apa ya SIETI ya. Terus nanti dia ngelamar, terus kerjanya itu biasanya IT admin, sistem mungkin sistem administrator ya, biasanya dia kayak misalkan ada permasalahan di sistem atau mungkin maintenance sistemnya yang sudah ada di data center, atau mungkin dia ngebantuin instalasi dan lain-lainnya ya.
mungkin IT support masuk juga ya. Biasanya kan kalau di perusahaan itu IT support itu ngerjain banyak hal ya, network juga ya, instalasi dan lain-lain itu dikerjakan juga. Mungkin IT support masuk juga di sini kan ya. Ini kita lihat ya, network admin ya. Biasanya kan kalau di pekerjaan tuh IT support ya, IT support spesialis, atau ini kan network administrator, network engineer ya, itu salah satunya ya. Yang pastinya mereka itu punya basic di IT, sudah ngerti apa cara bekerjanya nanti. Nah, tapi experience di cloud itu kurang ya. Dan ini banyak terjadi juga kan ya. Kita kan belajar ini salah satunya ya pengen meningkatkan experience dan pengalaman kita, ilmu kita nanti di cloud ya. Ada itu leader ya, bosnya, manager, supervisor ya. Yang pastinya dia pasti ngerti IT juga umumnya ya. Responsible kerjaannya nanti ketika ada masalah, problem, mereka harus nge-solve ya. Mungkin nunjuk orang juga, manage budget ya. Itu IT leader ya. Mungkin kalau bahas IT leader, mungkin masalah cost ya. Ini di AWS murah nggak nih ya? Biasanya kayak gitu ya. Atau mungkin bisa diterapin kapan nih, implementasi di mana ya. Bukan hanya fitur dan fungsi-fungsinya aja ya, tapi aspek dari bisnisnya mereka harus tahu juga biasanya. Terus ada DevOps Engineer ya. Kayak DevOps Engineer itu lebih spesifik lagi. Dia bukan fokus ke ngoding atau apa, meskipun dia bisa ngoding juga ya. Tapi ini memastikan bahwa codingannya tadi itu bisa dijalankan di environment production, bisa langsung digunakan oleh user tadi. Tapi sebelumnya harus dites dulu ya, harus memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan requirement juga pastinya ya. Dan ada juga cloud architect, ini yang ngerti tentang cloud ya, arsitekturnya, fitur-fiturnya, gimana penerapannya, planningnya nanti ya, itu di cloud architect ya. Ya contohnya ya cloud architect, associate ya, cloud engineer ya, itu mungkin salah satunya ya. Terus ada developer ya, ini ya mungkin sebagian besar ada yang kerja sebagai developer full stack, back end misalkan, yaitu job title yang biasa di ini ya, yang biasanya ada di sini. Dan ya dia ngoding terus menggunakan API, SDK itu contohnya ya. Dan kita lihat, nah mungkin ya bagaimana mungkin si developer tadi menggunakan AWS ya. Tadi menggunakan API dan SDK supaya berkomunikasi di AWS dan menjalankan aplikasi kita nanti di AWS. Oke, ini tadi ya, level kita ada di associate ya. Jadi bukan level bawah lagi ya. Jadi alhamdulillah kita di level menengah ini. Nah, sebenarnya ada juga level kayak SysOp, Solution Architect ya. Kalau menurut saya sih mungkin lebih sulit SysOp ya, karena tadi ada labs-nya. Tapi lebih sulit lagi pasti level profesional ya. Level profesional ada juga di sini, tapi kita nanti akan fokusnya ke level developer yang associate. AWS juga ada level kayak specialty-nya ya, untuk network, data analitik ya. Kita juga bisa kejar sebenarnya kalau pengen menempa karir di AWS ya. Jadi dokumentasi ini sangat penting juga ya. Jadi saya sarankan sih cari aja kalau misalkan saya nggak ngerti nih materi ini, ya kita tinggal searching aja, AWS banyak dokumentasinya, bahkan YouTube AWS juga ada. AWS juga nyediain event-event ya, dan terus direkam juga eventnya, dan mungkin beberapa video AWS juga ada yang semacam how to works-nya, how to setup-nya nanti ya. Kita bisa lihat step by step setup di AWS console-nya nanti, itu bisa kita lakukan ya untuk mempelajari ya. Bahkan yang orang Indonesia pun harusnya sudah ada banyak ya. Dan nanti apa sih yang kita cari ya, gimana cara pakai SDK toolkits di AWS ya. Terus terkait tentang ini nanti ya, fokus kita nanti menggunakan Python nanti ya. Terus nanti di sini kita baca mungkin dokumentasi terkait tentang IAM, tentang S3, tentang DynamoDB ya, banyak banget nanti kita bisa explore untuk lebih jelasnya. Dan untuk tadi ya kita udah bahas lumayan banyak.
Udah jam berapa ini? Udah jam 8 ya. Masih banyak waktu kita ya, sekitar 1 jam lagi. Ada satu modul yang belum kita pelajari di sini, ya. Mirip plot function, ya mirip plot function. Mirip versi tetangga ya. Kita jangan bahas tetangga ya. Tapi kalau mirip-miripnya mungkin nggak apa-apa. Oke, rekamannya sebenarnya ada ya. Tapi bukan rekaman bahasa Indo ya. Di modul-modul tadi sebenarnya ada rekamannya, tapi orang ya nanti orang AWS yang menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bisa ditonton itu. Lambda bukan service worker. Service worker apa maksudnya service worker ya? Jadi dia kayak semacam back end processing lah ya. Dia bekerja di belakang. Ya Master Om Deddy. Oke. Mudah-mudahan lancar ya suaranya ya. Oke. AWS lumayan. Iya memang. Kalau soal harga bisa di head to head ya. Sebenarnya sih kalau kita bandingin harga, bukan harga aja ya. Masalahnya kan fiturnya, terus nanti bagaimana kenyamanan penggunaannya ya. Performance-nya juga kita harus lihat. Jadi kita nggak bisa head to head dengan produk lain eh, yang bagus karena banyak semacam komponen-komponen yang harus yang harus kita pastikan. Dan bahkan perusahaan-perusahaan itu nggak hanya pakai satu cloud provider aja ya, mereka pakai beberapa cloud provider sebenarnya ya. Jadi mereka nggak ke satu provider, dia pakai multi cloud ya. Jelek tendangan lah ngasih. Di Korea ya, Vietnam 1 kali menit hampir terlalu. Oke. PPT nanti sebenarnya sih nggak di-share, nanti ada semacam e-booknya, harusnya ada kalau dicek di modul-modulnya nanti ya. E-booknya itu mirip kayak ada PPT-nya, terus ada notes-nya ya. Kita dapat sertifikat bukan berarti nambah gaji ya. Ada pertanyaannya, sertifikat nambah gaji atau enggak. Nanti insya Allah ya nambahin peluang lah ya, insya Allah nambahin peluang supaya nanti kalau kita kerja di tempat lain ya harusnya kan ada semacam daya saing ya ketimbang yang lainnya ya. Kita jangan lupa doa juga kan kalau misalkan pengen cari kerjaan yang lebih bagus. Oke, activity memang nonton video, baca-baca bukunya nanti di modul-modulnya nanti ya. Banyak juga ya pertanyaannya, mungkin itu aja ya. Oke. Kuotanya tadi ada waktunya 2 jam, tapi kita bisa lakukan lagi ya. Kalau gagal kita atau mungkin waktunya habis, kita bisa ulang lagi. Oke, kita lanjut aja ke modul kedua. Nah, ini baru ya, kita akan bahas terkait tentang servisnya ya. Introduction to developing to AWS. Oke, introduction ya. Kita lihat di sini, kita akan bahas terkait tentang development life cycle ya. Ini kayak kita belajar ini ya, pengembangan aplikasi development life cycle-nya seperti apa ya. Kayaknya di pelajaran apa ya di sini ya, saya lupa. Pernah belajar kita development life cycle. Terus nanti ada SDK, ada Cloud9 ya. Kita akan bahas juga nih. Cloud9 ini semacam integrated development environment, semacam kita pakai kayak NetBeans, Visual Studio Code ya. Terus apalagi tuh ada banyak ya tools-tools nanti yang digunakan developer untuk ngoding biasanya itu kita bisa gunakan yang AWS punya namanya Cloud9. Sistem informasi manajemen ya, kayaknya sepertinya itu ya. Ya sepertinya itu dia ada. Oke, di sini kita lihat model overview ya. Kita akan bahas lumayan banyak banget. Pertama di sini ada semacam case, ada namanya Sofia, ini anaknya Pak Frank tadi. Dia pengen develop website untuk kafenya tadi. Jadi Sofia ngebantu ya pekerjaannya Pak Frank, di mana dia pengen ngedevelop aplikasi website untuk kafenya tadi. Dan Sofia ini ngoding ya. Dan dia
nanti sebelum ngoding itu pengen tahu ada nggak sih development environment yang bisa digunakan untuk develop aplikasi untuk cafe tadi ya. Dan di sini kita lihat, nah ini fokus kita nanti di sini ya. Kita akan kuliti satu persatu ini ya. Jadi kita nggak akan semuanya kuliti, tapi satu persatu dulu nanti modul ini kita akan buka apa itu konsol, Cloud9, SDK for Python, dan lain-lainnya ya. Oke, sistem development lifecycle-nya nanti kita lihat seperti ini ya. Ada challenge dalam software development. Apa challenge-nya? Ya biasanya challenge-nya itu lumayan banyak. Pasti gimana sistemnya reliable. Karena kan kita nggak mau aplikasi kita ini fungsinya jalan tapi sering hang, sering error ya. Pada saat koneksi ke database tuh tiba-tiba error occurred, database error occurred, terus apa nanti ya. Kita nggak pengen seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ya kalau bisa zero tolerance ya. Kita intoleran terhadap masalah reliability ya. Security-nya juga sama ya. Jangan sampai sistem kita mudah dihack ya. Misalkan kita punya form user upload harusnya PDF, ternyata dia upload script ya. User harusnya input nama, alamat, ternyata masukin script SQL misalkan ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Security harus kita jadikan nomor satu sepertinya ya, atau mungkin yang nggak bisa dilepaskan dalam development aplikasi. Dan kita pengen pastinya ya cepat ya, entah itu cepat dari sisi aplikasinya ya, pokoknya latency-nya rendah, atau mungkin ya kalau bisa ya mungkin customer kita ya pengen dapetin aplikasi tadi dengan cepat ya, development-nya cepat tapi nggak menurunkan kualitas ya. Nah di sini kita lihat pada saat membangun suatu software ya, pasti kan ada planningnya ya. Kita ya, mungkin wawancara, kita observasi juga, lihat sistemnya ada apa aja. Terus memang bisa diterapkan atau enggak nih ya. Kita mungkin terus ngedefine, terus desain juga ya. Mungkin kita kayak ini ya buat flowchart-nya di FD itu kayak skripsi aja ya. Tapi terpakai juga ya biasanya. Terus mungkin kita buat mock-nya juga ya. Sebelum kita memang sampai ke proses coding ya, kita harus rancang dulu di awal, karena kalau rancangannya itu salah, nggak sesuai dengan planning dan kebutuhan user juga ya, nanti kita udah capek-capek ngoding ya nggak kepake juga aplikasinya ya. Terus di sini kita baru develop aplikasinya, lumayan banyak nanti ya. Gimana cara kita develop aplikasi nanti? Ya kita nggak bahas developnya, bagaimana nanti aplikasi kita yang kita develop bisa connect ke AWS, bisa dijalankan di AWS, bagaimana nanti komponennya juga ya. Training itu udah pasti juga ya. Salah satu ini kan training ya, kita training supaya bisa develop nanti di AWS dan menggunakan fitur-fitur AWS. Dan fokus kita sebenarnya itu adalah di developnya ini. Ya, kita nggak fokus nanti gimana cara instalasinya. Ini biasanya di DevOps ya, CI/CD itu deploy, kita install aplikasi kita nanti. Dan gimana maintain-nya, misalkan monitoring sistemnya ketika fail, gimana kita dapat notifikasinya, itu di SysOps sebenarnya ya. Jadi ini di SysOps, maintain itu lebih banyak di SysOps. Ya, jadi kita fokusnya nanti di bagian develop ini sebenarnya. Nah, kalau kita lihat software development lifecycle, kalau kita belajar dulu ya di sistem informasi manajemen tadi ya kalau nggak salah, itu proses development aplikasi kan kayak gini, waterfall ya. Dari planning, define, design nanti, terus develop ya. Kita akan lakukan satu persatu. Mungkin ada rentang waktunya berapa lama ya. Dan nanti biasanya kalau misalkan ada masa di satu step, itu untuk mundur ke belakang itu agak repot sebenarnya ya. Atau mungkin pada saat developnya salah misalkan, apakah bisa ke plan atau mungkin kemana, itu memang agak sulit kalau di waterfall. Kalau bisa ya, kalau step ini udah kelar, nanti step berikutnya. Ya. Dan sekarang ada metode namanya agile ya. Jadi agile tuh dia prosesnya itu kalau bisa ya kayak daur ulang seperti ini ya. Dari plan, define, design, develop, deploy, dan maintain, nanti kita ke plan lagi. Kalau bisa itu nanti prosesnya cepat ya. Kalau dari requirement langsung kita eksekusi ya, kita ada requirement, kita planning, kita
nanti kalau bisa langsung kita coding secepatnya ya. Kalau bisa kita tes juga nanti. Dan itu iterasi lumayan banyak ya. Jadi bukan sekali dua kali tapi berkali-kali dalam development aplikasi kita. Mungkin kita buat satu modul dulu ya, modul transaksinya dulu atau mungkin modul usernya dulu, modul apanya dulu ya. Jadi mungkin per modul-modul dulu nanti. Kalau yang waterfall ini ya tadi semua modul kita rancang, kita desain, terus kita nanti di step berikutnya develop misalkan ya, semua modulnya secara bersamaan misalkan ada beberapa developer. Nah, seperti itu ya. Kalau Agile mungkin tadi seperti itu. Nah, kita lihat untuk develop lumayan banyak kerjaannya sebenarnya ya. Dan umumnya sih kemungkinan kalau di beberapa startup ya, itu dikerjakan oleh beberapa orang dan mungkin satu orang mengerjakan beberapa tugas juga yang berbeda juga ya. Dan di sini kita lihat ya misalkan contohnya kita ngoding Java. Kita buat file.java. Ya ini semacam scriptnya lah ya. Kalau aplikasi Windows misalkan kita buat script juga nanti terus kita pengen jadiin aplikasi.exe yang nanti bisa dieksekut ya. Terus mungkin pada saat ngoding ya kita ada semacam peer review ya. Jadi mungkin di sini ada developer senior misalkan ya. Dia ngecek juga kan sebelum nanti aplikasinya di up ke produk ke ini staging area atau mungkin dites dulu ya. Tapi sebelumnya itu dia cek dulu ya, mungkin ada ini apa review yang nanti dilakukan oleh mereka ya. Codingan yang baru dibuat ini memang sudah sesuai atau belum nih ya, dia ngecek satu persatu misalkan ya yang dibuat oleh junior developer atau rekannya tadi. Terus ada proses build ya. Jadi aplikasi yang Java tadi bentuknya teks yang bisa kita baca itu nggak bisa langsung dijalanin oleh komputer kita. Ya kalau Java tadi berarti harus kita compile dulu. Ya jadi .class nanti. Nah di sini kalau di Java kita ada namanya Java Runtime Environment. Ini semacam kayak playernya ya, bukan video player ya, tapi player untuk .class tadi ya. Supaya nanti bisa jalan ya .class-nya tadi. Dan biasanya kelasnya itu ada banyak dan kemungkinan kelasnya itu kita harus kayak package menjadi .jar ya. Biasanya kan kalau di di aplikasi mobile dulu kita download .jar-nya ya. Aplikasi mobile banyak dulu ya. Saya suka Splinter Cell dulu ya. Splinter Cell ya yang ada orangnya tembak-tembakan terus kita bisa masuk ke mana itu gelap-gelap pintu ya. Nah itu kan download .jar-nya tuh. Nah itu ya kita download sebenarnya sih di dalamnya ada .class ini ya. Dan terus di sini kita lihat biasanya ini dia baru bisa kita jalanin kalau misalkan file aplikasi tadi itu apa kayak di Windows nanti kan jadi .exe ya. Kalau Windows, kalau Java dia .jar. Nah, terus di sini bisanya kita lakukan beberapa hal juga. Contohnya apa? Kita lakukan unit test ya. Ada semacam script yang nanti digunakan untuk ngecek functionnya. Kita juga cek misalkan apakah kodenya nanti itu sudah bagus atau belum ya. Misalkan kayak Python itu ada semacam indentation-nya kayak baris masuknya ya. Kayak ada kita masukin tab, itu harus ada indentation-nya. Harus ada komennya juga, kita bisa cek nanti. Itu ada toolsnya juga sebenarnya untuk ngecek ya. Ngecek sudah bagus nggak source code kita nanti ya. Kita bisa nanti dinilai juga. Kayak Python ya. Python itu kalau kita buat source code-nya, nah nanti ada tools namanya Pylin ya. Java ada juga ya, saya lupa namanya apa. Jadi Pylin ini nanti dia bisa ngecek source code-nya ya. Udah bagus atau enggak, udah best practice atau enggak. Kalau enggak ada komennya di beberapa function itu nanti ditolak ya. Jadi kita kayak bisa ngasih nilai ke source code kita tadi udah bagus atau belum ya. Terus nanti di sini mungkin kita buat kontainer ya. Kita akan bahas kontainer nanti juga ya. Ada juga proses namanya tadi build. Ini jadi build ini membuat source code kita menjadi artifact, inisial aja ya, atau
executable file yang nanti bisa dijalankan di sistem kita nanti. Itu build ya. Jadi tadi file jar, file docker nanti yang kita akan bahas, docker image, file exe tadi ya. Itu pokoknya jadi itu. Nah, nanti biasanya hasil executable file itu kita jalankan di testing environment. Jadi ada semacam komputer atau server nanti yang dinamain mungkin staging atau test environment. Nanti kita jalanin executable filenya di sana ya, kita run nanti di sini dan kita tes misalkan tesnya kayak gimana, bisa manual testing. Kita lihat user interface-nya warnanya bener atau enggak, ini salah nih, saya nggak suka tombolnya kok kayak gini ya, atau mungkin warnanya kok kayaknya nggak cerah nih ya, mungkin user kayak gitu ya. Jadi banyak nanti ya. Nah terus kita lakukan kayak misalkan load testing ya, kita pakai JMeter, kita semacam nanti lakukan request masif menggunakan tools JMeter tadi, dia kayak semacam simulasi ya, dimana kalau ada banyak user yang request, atau kita lakukan integration test kalau sistem kita nanti ada banyak komponen, bisa nggak diintegrasi satu sama lain ya. Terus penetration test, kita mungkin lakukan semacam hacking ya, penetration test tadi, bisa jebol atau enggak ya. Nah itu ya yang kita lakukan di tes nanti. Terus ada deploy ya, kita istilahnya sih install aplikasi tadi di production environment. Jadi ini udah live nih ya, jadi orang udah pakai nih ya, kayak Facebook, berarti kita sudah bisa pakai fiturnya tadi ya, misalkan kita nambahin fitur atau mungkin game baru ya supaya bisa dimainkan di Facebook. Nah itu udah live tuh kalau deploy maksudnya ya, udah live bisa dipakai oleh customer kita. Nah, terus maintain. Ya, kita mastiin sistemnya tadi oke, jalan normal. Apakah ada error atau bug misalkan. Nah, itu kita monitor ya. Dan kita nggak mungkin monitor 24 jam sehari karena kita manusia, kita perlu tidur ya. Dan karyawan lain juga pasti perlu tidur ya. Kita nanti pengen lakukan monitoringnya tadi secara automate. Ya, dalam artian kita pengen semacam ada sistem alerting yang nanti bisa ngasih tahu ketika ada suatu error terjadi misalkan. Di sini kita lihat step by step-nya. Mungkin sebagian besar kita akan bahas ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin nggak dibahas, kayak perform load testing itu kan dia menyangkut aplikasi pihak ketiga juga ya. Kita nggak akan cover di situ ya, tapi nanti sebagian besar kita akan cover beberapa ya dari sisi step fase-fase dalam development aplikasi. Oke, step by step-nya kita lihat. Nah, biasanya nih kalau kita baru terjun ke development aplikasi di AWS, kita mulai dengan membuat akun baru, perlu kartu kredit dulu ya. Memang harus nih ya, kita perlu kartu kredit. Terus kalau misalkan sudah kita daftarkan ya, di sini nanti kita setup permission-nya. Jadi nanti kita akan dapetin sebenarnya account ya. Kita bisa login ke sana, tapi sarannya AWS jangan pakai account tadi. Kita buat semacam user baru. Nah, kita pakai usernya tadi untuk istilahnya I am user ya. I am user untuk login ke akun kita tadi. Ini AWS account-nya kita simpan aja. Kalau misalkan ada masalah, misalkan ya kita baru gunakan AWS account tadi. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, day to day-nya, itu kita gunakan I am user. Ya. Nanti baru kita install IDE-nya misalkan ya. Ada banyak IDE yang kita bisa gunakan, salah satu Cloud9. Terus baru kita bisa gunakan SDK dan CLI. Nah ini fokus kita nanti ya, Boto 3, Python. Ya. Nah nanti pertama ya tadi ya, buat AWS account ya kita masukin nama, user, nama, email ya, email, password ya, AWS account name-nya juga. Nah terus nanti di sini setelah kita buat, nah kita login nih, ya bisa login nanti ya. Terus di sini ya kita tadi buat I am user ya. Kalau ada karyawan baru, buatin I am user aja ya. Misalkan Bob dia karyawan baru kita, nah kita buatin I am user, kita berikan permission-nya nanti. Kita juga akan bahas ya, ada modul khususnya kan. Nah di sini tadi ya, si Bob masuk kerja, kita buatin I am user ya.
Nanti kita berikan namanya permission. Nanti permission ini dibuat menggunakan, oh ini John, ternyata bukan Bob ya. Si John ini nanti kita berikan policy. Policy nanti mendefinisikan permission yang nanti diberikan ke si John tadi ya. Dan nanti ada juga namanya grup, kita bisa masukin user tadi, si John tadi ke dalam grup developer misalkan. Dan kita juga bisa buat grup, misalkan grup IT, ya, atau mungkin grup finance, misalkan ada orang finance masuk kerja, dan dia baru diwawancara dan masuk ke kantor kita ya, kerja, dan kita nanti buatin grupnya aja, terus orang finance tadi masukin ke dalam grup tadi ya. Nah, ini digunakan untuk mengatur permissionnya. Mungkin kita akan bahas lebih detail ya, kan ada modul khususnya. Nah, terus kita install development environment-nya tadi. Ini banyak ya. Kita bisa gunakan Visual Studio Code, ini yang saya gunakan juga ya. Ada juga dari JetBrains namanya Rider ya. Ini belum saya pernah pakai ya, Rider JetBrains. Mungkin ada juga Eclipse ya. Eclipse mungkin pernah pakai juga Eclipse ya. Nah, nanti kita fokus kita di sini nih. Ini buatan AWS punya ya, Cloud9. Cloud9 ini apa sih? Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini ya, kayak ID ini kan kayak gini ya. Ini kayak misalkan kita punya, ini kan saya punya, ini kan saya install Visual Studio Code. Nah, IDE ini semacam ya tools untuk developer ngoding kan. Nah, ini ada source code. Ini sih ini ya markup language HTML ya. Tapi nanti kita bisa ngoding di sini ya. Dan terus nanti ada beberapa tools-toolsnya di sini juga. Nah, ini kalau misalkan IDE-nya dari Microsoft Visual Studio Code. Nah, tapi AWS menyediakan juga nih, ya IDE-nya bisa diakses via web browser. Kita nggak usah install lagi Visual Studio Code, terus misalkan tadi Eclipse tadi kita nggak usah install lagi ya, cukup menggunakan bermodal Firefox dan Google Chrome aja. Nanti di sini kita bisa bahkan ngoding rame-rame ya. Di satu IDE bisa juga. Misalkan saya ngoding nih baris ini misalkan ya. Saya ngoding HTML-nya deh ya. HTML-nya saya coding misalkan di sini ya. Nanti teman saya bisa ngoding di halaman yang sama. Saya bisa lihat ternyata dia ngutak-ngatik baris tertentu. Saya nanti bisa ngoding juga. Saya bisa nanti semacam ngasih komen-komen misalkan. Saya bisa ngechat juga di sini. Kita nggak usah buka WhatsApp, tinggal nanti ngechat aja di sini ada, maaf ini nggak bisa pen, oke. Ini ya, ada chatnya juga di sini ya. Kita bisa ngechat say hello misalkan. Ini tulis apa nih? Kayaknya ini salah ya. Jadi kayak gitu. Kita bisa buat nanti serverless application ya. Kita akan bahas nanti pada saat modul Lambda. Nah di sini nanti siapkan aja komputer atau laptop kita. Nanti kita bisa akses si Cloud9 tadi. Nah, Cloud9 sebenarnya di belakang layar, under the hood, ya. Ini ada EC2 instance. Ini semacam virtual machine, ya, di mana sudah terinstall Cloud9 environment. Ya, ada banyak tools sudah terinstall di sini, kayak semacam CLI. Kita akan bahas nanti AWS CLI ya. Udah terinstall juga Git, terinstall juga apa ya, Docker ya. Dan tools-tools lainnya juga sudah terinstall semuanya ya, yang biasa dipakai oleh developer ya. Dan bisa juga, oh saya nggak pengen pakai punya AWS deh, saya pengen pakai Cloud9 tapi server kita sendiri, itu bisa juga ya. Misalkan server kita di Indonesia misalkan ya, di kantor kita lah ya, ada server misalkan. Nah kita bisa pakai tuh ya. Jadi Cloud9 nanti data-data disimpan di sini. Nah nanti kita ada namanya repository ya, version control system kayak Git repository ya. Git itu kayak semacam lokasi tempat di mana source code kita berada ya, kayak GitHub, GitLab. Nah itu AWS menyediakan namanya code commit repository ya, ini AWS punya ya. Kita juga bisa sih gunakan kayak GitHub, GitLab ya untuk tempat source code kita tadi. Itu pilihan kita nanti. Di sini nanti fitur-fitur lumayan banyak ya. Kita bisa ngoding di sini ya. Kita bisa tambahin tab. Kita nanti ada file explorer-nya. Terus nanti di bawah ada terminalnya juga.
ya. Dan kita nanti bisa jalanin aplikasinya nanti ya. Dan banyak hal yang nanti kita bisa lakukan di Cloud9 editornya. Dan tadi kita bisa jalankan aplikasi kita nanti ya, yang mungkin pakai bahasa Java, kita pengen run misalkan ya, itu bisa kita lakukan di Cloud9 environment yang kita punya nanti. Dan interaksi dengan AWS, gimana caranya ya? Oke. AWS ini kan layanan dari cloud provider ya. Kita pasti harus tahu nih cara untuk ya request-nya, cara untuk pakai servisnya nanti. Ada beberapa cara nanti. Ada caranya manual, kita gunakan manajemen console. Ada caranya programmatic ya. Nanti ada via CLI, SDK, dan API. Ini apa aja nih ya? Jadi nanti sebenarnya kalau kita pakai konsol, CLI atau SDK, nanti sebenarnya di belakang layar ada namanya API. Ya. Kita pakai API-nya AWS. Jadi AWS kayak semacam mengekspos API-nya, dan nanti menggunakan ketiga ini atau salah satunya nanti kita sebenarnya sih akses ke AWS, tapi nanti via API-nya AWS ya. Jadi API itu salah satu cara nanti untuk komunikasi antar sistem ya. Dan misalkan saya pengen buat VM atau instance, nanti kita akan request ke API-nya AWS, nanti AWS akan ngebuatin VM-nya ya atau EC2 instance-nya. Oh, saya mau buat upload file, nanti kita akses API-nya, nanti di sini dia akan upload file ke S3 bucket ya. Jadi kayak gitu. Dan oke, tadi konsol seperti apa? Konsol seperti yang kita lakukan tadi ya. Yang kita lakukan di sini ini adalah konsol sebenarnya. Kita lihat di sini ya. Kita explore sedikit aja si konsol tadi. Kita sign in. Namanya apa misalkan. Oke. Wah, banyak banget pertanyaannya. Python. Bahasa paling bagus ya tergantung ini ya. Bahasa paling bagus itu ya tergantung ya, kita nggak tahu ya bagusnya apa, tapi yang banyak ya Python, Java itu lumayan banyak ya. Kalau sekarang kan Node.js, tapi kayak Python itu maaf, Java itu dia banyak banget ya penggunanya, kayaknya dia bukan stabil sih, tapi masih banyak yang pakai ya dari dulu sampai sekarang. VCS ya, version control system. Dia kayak Git repository ya. Oke, ini pada ngomong Microsoft Word, biasa pakai Word. Jangan ngoding pakai Word ya. Pakai Word itu biasanya untuk buat skripsi atau apa ya. Oke. Jenkins ya, Jenkins itu CI/CD ya. Nanti di AWS ada namanya kode pipeline ya. Kode pipeline bisa digunakan. Ya, Bang Jago kayaknya bisa ya. Saya pengen pakai Bang Jago juga sih sebenarnya. Ada syariahnya juga kan ya. Kalau Genius sayangnya masih belum ada syariahnya. Terus, oke. Banyak banget pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab semua, sebagian aja ya. Tip absen, ada link absennya ya. Terus, oke. Interpreter, ya interpreter. Bahasa India. Ya, biasanya kalau IT gitu ya India ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan bahasa saya nggak bahasa India ya, aksen-aksen India ya. Goyang-goyang kepalanya. Saya baru ingat pas saya tes jadi trainernya AWS, itu harus bahasa Inggris ya. Untungnya masih nggak apa-apa, karena kan saya nggak lancar-lancar amat ngomong bahasa Inggrisnya. Dan orangnya itu India ya. Oke. Dan terus ini ya, ini konsolnya ya. Kita lihat ini konsolnya, ini ada biayanya berapa ya. Berapa dolar, ada forecast-nya juga. Ini konsol. Kita interaksi nanti ke service di situ misalkan ya. Nanti kita bisa lihat di sini, oh ada yang running VM saya ya. Ada yang running di sini. Ya, ini kita bisa cek nanti. Dan kita lihat di sini, di AWS itu ada namanya region.
ya, region ini. Ada banyak region kita bisa pilih ya. Region itu adalah lokasi geografis dari data centernya AWS yang tersebar. Kalau kita di sini kan ada region Ohio ya. Jadi nanti kalau di Ohio berarti kita taruhnya di US nanti ya. Nanti ada region Tokyo ya, berarti di Jepang nanti taruhnya ya. Nah ini kita bisa pilih ya. Pilihnya berdasarkan apa? Ada banyak alasan kita pilih suatu region. Misalkan, oh user saya ada di Indonesia ya, pilih region Jakarta. Kalau kita klik di sini, kita akan lihat apa yang saya punya di Jakarta, region Jakarta. Bukan berarti data center di Jakarta semua ya. Kemungkinan sih ada di Jakarta, kemungkinan ya. Saya juga nggak tahu juga tepatnya di mana. Tapi nanti ya ada di Indonesia ya. Entah itu di Kalimantan atau nanti sebagian di Surabaya misalkan ya. Ya pokoknya nanti di AWS itu di region itu lokasi data centernya. Kita pilih nanti pertama berdasarkan usernya di mana. Oh, kita lihat di sini server saya di Jakarta nggak ada ya. Tapi yang di US itu ada. Satu server yang jalan ya. Jadi kalau kita pilih di sini berarti kita akan lihat server yang kita punya di region yang kita pilih. Terus pertanyaannya oke, selain itu apa lagi nih? Pertama tadi berdasarkan apa tadi? User ya. User kita di mana? Kita pengen latency rendah ya, kita pilih regionnya tadi. User saya orang Jepang, ya udah kita buat server di Tokyo. Nah, itu alasan pertama, latency. Alasan kedua, berdasarkan regulasi ya, regulasi mengharuskan nih kita nyimpan data pasien di Indonesia ya. Di situ ada namanya kayak HIPAA ya. HIPAA itu semacam ya buatan pemerintah US sana, di mana data pasien nggak boleh keluar dari suatu negara tadi. Jadi kita harus pakai yang US ya, mau nggak mau ya. Terus itu tadi regulasi. Ketiga itu masalah harga ya. Ini kenapa saya pakai North Virginia karena US itu harganya umumnya murah ya. Jadi yang paling murah itu US dan paling mahal itu kalau nggak salah itu namanya Sao Paulo ya. Kalau nggak salah ini Sao Paulo harganya lebih mahal ketimbang yang lain. Ada banyak alasan kenapa mahal, kenapa murah. Entah itu pajaknya, biaya operasionalnya, biaya networknya di sana misalkan yang membuat itu mahal. Dan mungkin dari sisi banyaknya user juga sama kayak gini kan. Gini, kita beli server, misalkan 10 server, di mana data center AWS 10.000 misalkan, dan kita 10.000 ya, sekitar 10.000 atau lebih ya data centernya di satu data center, maaf, satu server ya. Satu data center itu sekitar 10 ribuan server atau lebih dalam satu data centernya AWS ya. Dan bayangin kalau kita beli satu server atau 10 server, AWS misalkan aja beli 10.000 server. Nah, mereka kan bisa minta diskon banyak. Nah, semakin banyak user, semakin banyak server yang perlu disediakan. Semakin murah juga harganya. Kenapa? Dapetin diskon. Ya, meskipun AWS itu dia nggak beli di pasaran ya, nggak beli kayak server di pasaran kayak HP atau apa yang disediakan di itu ya, Dell atau apa ya. Mereka itu ada semacam ininya apa? Ada semacam manufacturing ininya, plan-nya, dan itu mereka kayak semacam ngedesain terus ada semacam requirement yang mereka punya, terus requirement tadi harus dipenuhi oleh perusahaan manufacturingnya tadi, dan dalam mendesain itu ya harus sesuai dengan apa yang diminta oleh AWS, bukan produk yang diambil kayak router Cisco, router yang lain misalkan ya, Mikrotik misalkan diambil terus diimplementasikan di AWS, bukan itu. Jadi AWS semacam ada desainnya, ini tolong buatin. Kalau nggak bisa buat saya ke toko lain misalkan ya kayak gitu ya. Jadi itu ada desainnya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita ya, andaikan aja dapetin perangkatnya AWS, kita pasang di data center kita, itu kemungkinan bisa nggak jalan. Karena penjelasan AWS sendiri network stack-nya sudah berbeda, ya.
Jadi bisa dibilang tadi ya. Jadi perangkat itu sudah berbeda ya. Jadi mungkin kemungkinan nggak bisa dikenal nanti. Oke. Dan terus di alasan lainnya ya, selain harga, masalah ketersediaan servis dan fitur. Terus terang, Jakarta itu mungkin membawa angin segar ya bagi beberapa user. Tapi kalau bagi saya yang suka ngutak-ngatik, suka ada fitur-fitur baru, saya nggak terlalu suka yang Jakarta ya. Bukan berarti saya mendeskripsikan region Jakarta, enggak. Saya tetap pakai region Jakarta supaya nanti pemasukan PPN-nya mungkin bisa membangun Indonesia juga ya. Jadi itu salah satunya saya pilih di Jakarta juga. Tapi untuk belajar-belajar, untuk development, untuk testing, belajar-belajar, itu saya lebih suka di US. Di Jakarta kalau bisa untuk production aja ya. Karena kan user kita mungkin banyak di Indonesia ya. Saran saya sih kayak gitu. Tapi kalau untuk belajar-belajar, development, saya saranin di North Virginia. Kenapa? Karena salah satu region ini yang service dan fitur baru itu udah pasti ada di sana. Kita cari di sana itu ada, ya. Kemungkinan besar ada. Tapi kalau di Jakarta dia mungkin belum ada ya. Kenapa? Karena service itu kan dia kalau ada yang baru dia di US dulu, baru nanti menyebar ke beberapa region lainnya. Jadi kayak gitu ya. Itu alasannya sih, ya. Terus ya massive economic of scale ya istilahnya itu. Region Tegal ya. Oke. Terus nanti di sini ada namanya itu di region ada namanya availability zone ya. Availability zone itu dia semacam data centernya AWS ya. Jadi nanti di beberapa zone itu nanti ada istilahnya. Maaf, ini kita gambarin aja ya. Jadi nanti di sini ada namanya itu region ya. Di dalam region ada namanya AZ. Nah, biasanya di region itu ada 3 AZ ya. Ini kayaknya kurang banyak. Ya. Nah, kayak gini. Nah, di dalam satu AZ biasanya ada beberapa data center, bisa satu atau lebih data center. Dan satu data center ini itu bisa terdiri dari 10.000 atau lebih ya, 10.000 lebih lah ya, 10.000 lebih server yang jalan ya. Jadi kayak gitu. Nah, kita akan bahas nanti ya masalah AZ-AZ-an ini ya. Terus oke. Kita lihat ya. Nah, ini ada command line tools ya. Jadi ada CLI, PowerShell tool ya. Sam ya, Uncle Sam ya. Bukan Uncle Sam nih. Ada Amplify ya. Ini sebenarnya sih tools command line. Jadi command line berarti kita ngetikin komen-komen ya untuk nanti berinteraksi dengan AWS ya. Contohnya ini kita demokan aja AWS CLI ya. Ini kayaknya saya sudah install atau belum ya. Kita lihat di control panel. Uninstall program misalkan. AWS CLI sudah terinstall ya, sepertinya ya. Nama CLI ya. Tapi nanti caranya seperti ini. Kita searching aja di Google ya. Seperti biasa kita tanya. Saya pengen AWS CLI misalkan kita cari. Kita di sini kan ada AWS CLI ya. Terus di sini kita cari misalkan saya Windows nih ya, 64 bit kita download. Nanti kita install biasanya ya biasa ya kita next ya, next aja ya. Tapi kita baca dulu ya, jangan next aja karena kan beberapa aplikasi ini harus kita baca juga beberapa halnya juga kan. Oke, ya ini bisa lah ya sepertinya ya. Nah setelah kita install ya, sebenarnya ini kita skip aja ya. Setelah kita install nanti, kita bisa entah itu pakai PowerShell atau CMD ya, atau mungkin tools-tools yang lain. Kalau di Linux pakai terminal ya, itu kita bisa gunakan nanti. Ini contoh di PowerShell. Nah kita bisa gunakan nanti AWS ya, komen AWS untuk berinteraksi dengan AWS ya.
Ini contohnya ini kan, ini udah terinstall sepertinya ya. Dan kita pertama lakukan AWS configure. Ini untuk masukin kredensial ya. Jadi kita masukin kayak access key ID. Ini saya sudah masukin ya. Secret access key ini semacam username password. Terus nanti di sini kita masukin regionnya apa nanti, terus formatnya JSON atau enggak. Nah, setelah udah, kita bisa berinteraksi dengan AWS. Oke, kita pengen lihat service S3. Oh, invalid access key ID. Sepertinya access key ID-nya error ya. Jadi kayak gitu ya. Mungkin saya akan coba ini lagi ya. Saya coba akan buka konsol IAM. Kita buka konsol IAM. Ini kita akan bahas M-user nanti ya, tapi ini contohnya aja. Ini saya buka konsol IAM user. Di sini ada beberapa user yang saya punya. Ada Furqan M. Oke, Furqan M. Furqan M, kita pengen ambil kredensialnya ya, kredensialnya nanti di bagian security kredensial. Terus kita password bukan password. Nah, ini access key ID nih. Ya, kita nanti bisa make inactive ya. Ini kita make inactive aja. Terus kita delete. Kita nanti create baru. Kita delete dulu ya. Nah, terus saya generate baru nih ya. Ini saya kopas. Nanti dikopas di sini ya. AWS configure. Kita kopas di sini. Terus kita kopas akses key-nya. Ini kita klik show, nanti kita kopas. Ini saya stop dulu ya, karena ini kredensial saya ya. Saya nggak mau share sebenarnya. Saya stop dulu. Terus nanti saya kopas ya. Tapi harusnya tahu ya caranya. Saya kopas, terus saya hide. Terus saya paste di sini nanti. Oke. Saya share screen lagi. Nah, seperti ini ya. Terus ini harusnya sudah oke ya. Kita coba AWS configure lagi, kurang lebih seperti itu tadi ya. Nah, ini udah berubah, access key, secret key-nya udah berubah. Terus kita coba AWS S3LS. Nah, kita sudah bisa lihat di sini, saya sudah berinteraksi dengan S3 menggunakan command line ya. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Kita akan bahas terkait CLI tadi ya. Kita bisa ketekin komen-komen ya, stop instance, run instance. Sebenarnya kita nggak usah ngapalin ya. Ini sebagai contoh aja, berarti kita bisa ngetikin komen-komen untuk berinteraksi dengan AWS ya. Kalau sysop level AWS lainnya ya, itu kita harus apalin komen-komennya ini ya, sebagian komen-komennya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi kalau developer itu nggak usah ya. Terus ini ada Cloud Shell ya. Jadi Cloud Shell ini semacam temporary VM kalau kita lihat di sini ya. Ini Cloud Shell. Oh, kita balik dulu ke service console AWS. Nah, di atas ini ada Cloud Shell nih. Ini kecil Cloud Shell, kita klik aja. Nanti dia ada semacam VM yang jalan temporary. Dan ini sudah diinstal AWS CLI. Jadi kita nggak usah install di sini sebenarnya ya. Ini kita nggak usah install sebenarnya. Tapi kalau bagi saya sih lebih enak pakai ini ya. Karena ini terkoneksi langsung ke laptop saya. Tapi kalau ini nanti dia buat VM baru temporary, di mana kita nanti bisa interaksi command line-nya menggunakan Cloud Shell ya. Kita dapetin 1 GB storage gratis untuk halaman home-nya. Karena dia temporary, berarti apa yang saya taruh di sini, virtual machine itu bakal hilang. Nah, tapi di halaman home-nya itu akan selamat
sebesar 1 GB ya. Terus ini ya sudah terinstall CLI, SDK dan tools lainnya, kita bisa cek ya, dan ini gratis ya. Terus kita lihat untuk fundamentalnya terkait SDK ini apa sih? Nah, sebenarnya gini ya, kita kan develop aplikasi, itu pengen connect ke AWS, misalkan pengen akses storage-nya tadi, atau database-nya, ya, database DynamoDB ya, bukan relational database misalkan. Nah, untuk aksesnya itu biasanya via API, API-nya AWS. Nah, kalau kita pakai API AWS, berarti dari codingan kita harus tahu interaksi via API tadi. Kita nanti harus masukin kayak authentication-nya. Authentication. Kayaknya typo nih. Tak salah ya. Out aja deh. Ya. Oke, seperti ini ya. Authentication. Terus, apalagi kalau misalkan ternyata dia gagal, harus retry, kita harus masukin logiknya juga untuk nge-retry. Dan lainnya juga ya, untuk apanya nanti ya, pokoknya nanti kita harus buat semacam mekanismenya untuk ngobrol tadi. Nah, dengan ada SDK, ini semacam library yang nanti kita bisa masukin ke aplikasi. Ya, kalau di Python kita tinggal import ya. Import ke dalam aplikasi kita. Jadi nanti aplikasi kita akan menggunakan si library tadi supaya nanti kita bisa interaksi dengan AWS ya. Ini semacam kayak drivernya ya. Kalau kita saya install VGA card kok nggak kebaca-baca nih ya. Berarti operating sistemnya nggak kenal ya. Jadi kita harus install drivernya nanti. Ya, ini sama kayak itu contoh konsepnya tadi ya. Jadi kita gunakan library sebagai drivernya untuk connect ke AWS tadi. Nah, kita akan cari tahu cara pakai si drivernya ini ya. Dan dia support banyak bahasa pemrograman ya. Untuk mobile apps juga ada, untuk Android ya. IoT device misalkan kita bermain dengan Arduino ya. Ini tersedia ya. Fokus kita sih ya ke sini tadi ya. Kita nggak fokus ke mobile development atau IoT development nanti, tapi kita fokus ke SDK dan kita lebih banyak fokus nanti ke Python Boto 3 ya. Di sini nanti ya apa sih yang kita lakukan tadi ya, aplikasi dia melakukan API request. Kalau tanpa SDK ini kita harus buat aplikasi kita bisa connect ke SDK API-nya AWS ya. Ini API-nya AWS. Nah, gimana kita request itu nanti? Terus gimana kita nanti nerima responnya? Nah, tapi dengan SDK itu kita bisa kayak semacam dipermudah supaya nanti aplikasi kita bisa ngobrol dengan AWS menggunakan si SDK tadi. Ya. Dan di sini contohnya ya, ini contoh dari Python application. Pertama, ini sebenarnya nggak langsung seperti ini, harus kita import dulu. Di atas ini harus ada barisnya import Boto 3, yaitu SDK-nya dari AWS ya. Tapi sebelumnya dulu kita harus download Boto 3-nya ya. Entah itu download secara manual atau kita bisa download nanti menggunakan semacam dependency manager ya. Kayak misalkan kalau di kalau misalkan di Node.js kalau nggak salah pakai npm ya. Terus kalau misalkan di Python itu pakai apa ya? Itu ada ya di Python. Biasanya kan kita masukin kayak file request.txt itu ya. Kita nanti bisa gunakan ya pip ya, pip ya. Jadi kita bisa pakai pip nanti pip 3 misalkan untuk Python 3 ya. Itu kita bisa gunakan tuh untuk download dependensinya. Itu salah satu kita harus lakukan dulu ya. Nah, terus di sini setelah kita download dependensinya, terus kita import, baru kita gunakan tuh. Ya, contoh di sini kita lihat, nah, kan kita sudah import ya, Boto 3, bukan pub ya. Boto 3 nanti, oke, kita lihat di sini S3 client sama dengan Boto 3.client. Artinya saya pengen menggunakan ya si Boto 3 tadi ya. Nanti si Boto 3 tadi digunakan untuk apa? Untuk akses ke service S3
Ya bisa juga ke service EC2, service DynamoDB nanti ya. Nah, terus setelah saya gunain, nanti ngapain lagi nih? Ya, nanti setelah itu kita lakukan list object. Ya, mungkin kita pengen lihat bucket-bucket kita tadi apa sih? Ya, kayak ini kan yang kita lakukan ini sebenarnya kita lihat bucket nih. Ya, ini ya. Ini kita pengen lakukan sebenarnya list bucket ya. Maaf, bukan list bucket, tapi ini list object ya. Kita pengen lihat isi-isi file kita. Tapi kalau yang ini nanti list bucket nih sebenarnya. Ya. Jadi kita pengen lihat konten-konten di dalam bucket kita. Kita juga akan bahas nanti S3 itu apa ya. Tapi intinya kita pengen interaksi lah ke AWS. Saya pengen lihat file-file saya deh. Nah di sini kita nanti bisa lakukan apa ya? Kita looping ya. For misalkan response konten, ya ini kayak semacam array objek nanti ya. Terus nanti kita pengen ngeprint beberapa objek yang kita punya nanti ke dalam layar nanti ya. Layar kita nanti pengen kita lihat nanti, oh ternyata ada beberapa objek nih. Ya mungkin kalau kita lihat di sini ya, kita nanti bisa generate halaman HTML misalkan ya, menggunakan Flash kalau di Python. Nanti kita generate halaman HTML berdasarkan hasil print dari Python application kita tadi. Ya, ini ada versi yang client, ada versi yang resource ya. Sebenarnya dua-duanya sama sih ya, tapi tergantung kebutuhan kita aja. Mau pakai yang versi resource, mau pakai versi yang client. Kalau versi yang client nanti biasanya dia ada semacam bracket seperti ini ya, bracket kotak seperti ini, dan kita harus pelajari juga nanti gimana cara berinteraksi. Dan dokumentasi AWS lumayan banyak nanti ya. Dan kalau yang klien ini dia kayak semacam ini tadi, dia nggak pakai bracket-bracketan tadi, dia nanti kayak semacam objek di sini ya, kayak bucket.object.all seperti ini ya. Terus kayak object.lastModified ini jadi kayak dia itu cara kerjanya berbeda, tapi fungsinya kurang lebih mirip ya. Jadi kita nanti bisa pelajari aja, dan ada sih beberapa case yang disarankan tuh menggunakan yang resource ini ya. Ya, jadi dia lebih apa ya? Dia high level bisa dibilang ya, ketimbang yang klien ini. Ya, jadi lebih banyak itu ya direkomendasiin yang resource ini tadi. Ya, tapi sih nggak masalah kita mau belajar yang ini atau yang ini ya. Karena pada dasarnya gini, kita sebagai developer kadang nanti nih gimana nih caranya saya bisa akses ke service misalkan recognition, itu semacam machine learning-nya dari AWS ya. Dan bisa aja kita ketemunya yang ini nih ya, yang versi klien yang mau nggak mau kita pakai nanti ya. Bisa juga sih kita nanti belajar caranya nanti gunakan yang ini. Tapi ya bagi beberapa orang yang mungkin lebih enaknya udah kita ikutin aja yang ada di dokumentasi kan ya. Kayak gitu. Terus ya tadi kita pilih regionnya, regionnya kita spesifikasiin ya. Contohnya di sini tadi sebenarnya gini, di sini kita bisa masukin include nama regionnya di sini ya. Ini kalau di sini berarti dia default, settingan default nanti. Kalau kita lihat nanti kita bisa atur region name-nya ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga di folder directory home.aws/config, ini filenya. Itu nanti ada file config ini, kita bisa ganti lokasi regionnya nanti. Dan di sini kalau kita lihat ya mungkin kita pengen lakukan handling exception ya. Kalau misalkan ada error misalkan ya, itu dari sisi developer ya, entah itu mungkin ini kan kalau kita lihat ini nanti AWS kayak semacam ngasih pesan error, misalkan ini apa errornya, no such key, the resource you requested doesn't exist ya. Jadi ini semacam pesan error yang biasanya ditampilin oleh AWS ke kita ya. Kalau misalkan aplikasi kita nanti nggak bisa akses ke suatu resource ya. Yang saya sebut resource itu ya, itu berarti apa yang kita buat di AWS, baik itu VM, storage,
misalkan apa nanti ya, network misalkan. Ya pokoknya apa yang kita buat di AWS lah ya, itu namanya resource ya. Jadi kalau saya sebut resource itu ya itu tadi, VM, storage, atau apapun ya. Atau mungkin konten ya, konten juga sama. Misalkan kita upload file, file itu bisa disebut resource juga ya. Di sini kita lihat ternyata ada error ya. Kalau kode error ini biasanya untuk sistem ya. Ini ya, string untuk ya kode ini biasanya untuk sistem ya. No such key berarti ya mungkin key-nya nggak ditemukan ya. Kata kuncinya nggak ditemukan. Dan di sini resource itu yang diminta ternyata nggak ada. Resource apa sih? Ya ini ternyata ya, kita pengen minta foto, itu ternyata fotonya nggak ada nih. Ya mungkin udah dihapus atau apa ya. Nah ini semacam pesan error yang kita bisa dapetin nanti. Dan kita harus buat semacam exception ya, kalau ini error, apa yang kita lakukan? Ya mungkin salah satunya kita tampilin ke user, oh ini filenya nggak ada, mohon cari dengan kata kunci yang lain misalkan, atau mungkin kita kasih tahu file udah kehapus misalkan ya, mungkin kayak gitu sih. Dan terus kalau exception biasanya ada ya di SDK-nya, kayak misalkan SDK for Python ini ada buat core exception.client error misalkan untuk semacam handling errornya tadi, di yang lainnya juga sama ya. Dan biasanya mungkin kalau kita di pemrograman, kalau kita pengen akses suatu konten, misalkan oh saya pengen aplikasi saya pengen akses ke S3 misalkan ya, kan kita bisa nanti buat function itu ada semacam try catch errornya ya. Jadi ketika di error nanti ngapain nih? Ya harus lakukan apa nanti? Terus kita lihat di sini, nanti kita akan coba labs ya. Jadi labsnya nanti via Cloud Shell dan IDE ya. Labsnya nggak usah dikerjain sekarang ya, karena waktunya juga mepet ya. Nanti silakan dikerjakan masing-masing. Nanti di sini kita akan bermain dengan Cloud Shell ya. Jadi kita akan akses konsol AWS, kita akan coba Cloud Shell, kita akan coba nanti pakai IDE-nya dari AWS yang namanya Cloud9 ya. Nanti kita akan coba kayak ini akses ke S3 bucket ya. Nanti kita cobalah di labs nanti ya. Terus seperti itu aja ya, modul-modulnya lumayan panjang ya, kita udah bahas terkait tentang development lifecycle SDK-nya ya. Jadi ini ada pertanyaan, silakan dijawab di chat. Salah pun nggak masalah ya. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan berikan waktu sekitar 2 menit. Karena soal itu baca soalnya itu dan jawabnya itu ya mungkin sekitar 2 menitan ya. Kalau rekamannya terus saya tanyain lagi ya ke pihak akademinya, itu boleh di-share atau enggak. Tapi nanti sebenarnya rekamannya ini di modul-modul yang di-share di sistemnya learningnya AWS itu kan ada tuh ya. Tapi bahasa Inggris ya, orang sana nanti, orang AWS di luar negeri nanti ya. Tapi nanti akan saya coba cek dulu deh, bisa nggak nanti rekamannya di-share, diakses misalkan di sistemnya AWS ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf juga ya. Oke. Oke, banyak yang C ya. C semua. Ada yang B. Oke, mungkin ada yang di kantor menggunakan B ya. Oke, ada yang E. Oh, ada yang E nggak ada ya. Oke, kita lihat di sini. E nggak ada sebenarnya. Kita lihat developer baru pengen menggunakan IDE ya, Integrated Development Environment yang kita bahas ya, untuk update code-nya nanti. Technical lead ya, pengen nanti mindahin move between location and must be able. Oh, jadi nanti gini, misalkan pengen ya, orang ya technical lead nih pengen nanti oke, kalau misalkan kamu ngoding, bisa nggak nanti ngoding di kafe atau ngoding di tempat lain nih. Nah, tapi kalau laptopnya lupa, tetap bisa akses, minjem laptop
di kantor, mungkin di klien misalkan ya, kita bisa minjem laptop misalkan ya, di tempat kerja lain kita ada seminar di mana minjem laptop misalkan, nah kita bisa akses code-nya nanti ya. Terus pengen bisa komen juga secara real time ya. Tadi dari komputer manapun ya, kita bisa minjem komputernya, bisa di kantor juga, bisa di work from home. Nah ini simpelnya pakai apa ya? Ini kata kunci tadi ya. Nah ini tadi kita gunakan Cloud9 ya. Jadi Cloud9 itu tadi ya, dia semacam IDE dan nanti yang ngantuk ya. Jadi nanti kita bisa tadi, dia ada semacam EC2 instance, sudah terinstall environment Cloud9-nya tadi, jadi kita bisa akses dimanapun asal pakai web browser tadi ya, dan asal ada koneksi internetnya pastinya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih semuanya sudah join di sini. Insya Allah kita akan akses lagi. Ternyata suaranya nggak ada ya. Mohon maaf ya, ini nggak ada ternyata suaranya ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya nggak kedengeran tadi ya. Oke, kita mungkin itu aja dari saya. Ya, sama-sama. Absennya error mungkin nanti tanya di ini aja, di apa itu, Discord ya. Itu kan dari pihak Kominfo-nya, saya tugasnya lebih banyak ke penyampaian materi dan mungkin untuk pertanyaan teknikal ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan di kelas ini. Kita jumpa lagi sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam, Coach.